Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sekarang memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, pelajaran yang kedua ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang kita telah masuk pelajaran yang kedua. Kemarin kita ke pelajaran yang pertama. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk materi yang kedua, yaitu pembelajaran yang kedua menerangkan tentang ketika bumi berhenti berputar. Maksudnya apa? Nah, pada materi kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama, makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Oke anak-anak, kita akan membahas dulu materi yang pertama, yaitu makna hari akhir. Tahu nggak kalian apa itu hari akhir? Hari akhir itu hari kiamat, atau disebut dengan hari ketika alam semesta ini hancur. Manusia, makhluk hidup di muka bumi ini semuanya mati. Bumi, lautan, gunung-gunung semuanya hancur. Itulah dinamakan hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat ini ketika seluruh alam semesta ini hancur lebur. Dan siapa yang menghancurkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kapankah kiamat itu akan terjadi? Kita semua tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Maka dari itu ketika ada orang ngomong hari kiamat itu besok 2020 atau 2022, itu hoax, ya. Itu cuman kabar bohong. Tidak ada yang mengetahui kapankah kiamat itu terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, itulah tadi makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Nah, hari kiamat ini anak-anak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu dan kiamat sugro itu? Oke, Bapak akan kasih tahu kalian. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu ketika tetangga kalian meninggal, ada bencana alam, ya, hewan piaraan kalian meninggal, tumbuhan yang kalian siram tiap hari layu, ya, itu semua adalah dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, biasanya ada bencana alam, kebakaran yang kemarin terjadi di Kota Balikpapan ini, gempa bumi, puting beliung, ya, tsunami dan lain sebagainya, itu dinamakan kiamat sugro. Dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil yang mematikan cuman beberapa orang saja, mematikan cuman beberapa makhluk saja, itu dinamakan kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar, yang dimana seluruh alam semesta ini akan hancur, gunung-gunung meletus, ya, dan lain sebagainya. Semuanya hancur, makhluk di bumi ini semuanya mati. Itulah dinamakan kiamat kubro atau kiamat besar. Oke anak-anak, di dalam Al-Quran diterangkan sesuai yang di pelajaran, sesuai di dalam buku kalian masing-masing, ya. Di situ tertera surat Al-Qari'ah, ya. Yuk kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal
farasil mabthus fatakunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, di dalam surat Al-Qari'ah diterangkan proses terjadinya hari kiamat, ya. Tidak di dalam Al-Qari'ah saja, anak-anak, di dalam surat lain juga diterangkan, ya. Banyak surat-surat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Nah, anak-anak, kiamat ini juga termasuk rukun iman yang ke-6, percaya atau iman kepada hari kiamat. Anak-anak, perlu kalian ketahui, hari kiamat ini tadi terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Namun nama lain dari hari kiamat ini ada banyak, ya. Bapak akan kasih 5 nama hari kiamat, nama lain dari hari kiamat. Apa saja? Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts ini hari kebangkitan. Maksudnya apa? Hari kebangkitan ketika semuanya sudah meninggal dunia, semuanya sudah mati, maka akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan Yaumul Ba'ts. Yang kedua adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari perhitungan. Maksudnya apa? Hari perhitungan ini seluruh manusia ketika sudah meninggal, sudah dibangkitkan, maka dihitung amal kebaikannya, amal kebaikan dan amal keburukan selama hidup di dunia ini dihitung semua. Yang ketiga adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah hari pertimbangan. Jadi tadi setelah Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan. Yang kedua Yaumul Hisab, hari di mana manusia dihitung amal kebaikan dan amal keburukannya. Yang ketiga ini Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Setelah dihitung amal baik dan amal buruknya, maka ditimbanglah amal kalian semua. Banyak yang mana? Apakah banyak yang buruk atau banyak yang baik? Itu semua yang menentukan adalah amal kalian ketika di bumi ini, ketika hidup di bumi ini. Yang keempat yaitu Yaumul Mahsyar, ya. Yaumul Mahsyar ini anak-anak dinamakan Yaumul Mahsyar adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah hari kiamat tiba, semuanya telah meninggal dunia, manusia dibangkitkan, dinamakan Yaumul Ba'ats. Manusia dihitung amalnya, dinamakan Yaumul Hisab. Manusia ditimbang amalnya, dinamakan Yaumul Mizan. Dan Yaumul Mahsyar ini, ya, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk apa? Melihat rekam jejaknya selama dia hidup di dunia. Yang kelima adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan. Nah, hari pembalasan ini anak-anak, seluruh manusia akan dibalas sesuai amal perbuatannya masing-masing. Ketika kalian di bumi ini ketika kalian hidup di bumi ini melaksanakan kebaikan, berakhlak baik, patuh kepada orang tua dan guru, berakhlakul karimah, maka jaminannya adalah surga. Tetapi ketika kalian akhlak kalian di bumi ini terselah, ya, suka ngolok-ngolok temennya, suka nyakitin temennya, tidak nurut dengan orang tua dan guru, tidak mau sholat, tidak mau belajar Al-Quran, maka nerakalah yang akan kalian dapat kelak ketika kalian sudah dibangkitkan dan ditimbang dan dibalas. Itulah anak-anak
nama-nama lain hari kiamat ya. Mungkin cukup ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk yang ke sesi berikutnya, kita masih tetap di pelajaran yang kedua ini, yaitu ketika bumi berhenti berputar, tapi kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, dan yang kedua adalah hikmah mempercayai hari kiamat. Oke anak-anak, dengan ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, kalian mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan ilmu yang telah kalian dapat. Tetap jaga kesehatan ya, dan semangat belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.